Saya percaya semua kita itu akan merasa bosan kalau kita menjadi Kristen itu cuma sekedar ke gereja, betul nggak saudara, berdoa, minta Tuhan selesaikan masalah, Tuhan tolong saya dan semuanya. Saya percaya pasti saudara bosan. Dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, cuma begitu saja rutin rasanya hidup ini. Saya percaya kalau kita melihat diri kita masing-masing, semua kita pasti punya kerinduan. What's next? Betul nggak? Orang hidup, orang dagang, orang pacaran dan semuanya itu selalu ingin setelah ini apa? Setelah ini apa? Betul tidak, saudara? Betapa celakanya suatu kehidupan kalau tidak tahu what's next. Akhirnya kita cuma tinggal tunggu lapar makan, kenyang tidur, lapar bangun lagi, kerja, pulang capek. Lumayan kalau nggak ribut dengan suami istri di rumah karena capek, ribut masalah anak misalnya. Besok begitu lagi. Apa nggak bosan hidup ini kalau cuma begitu saja? Nah, maka itu kalau malam ini, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, ada yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Betul nggak? Kristen ini nggak cuma sekedar begitu saja. Saya percaya semua kita pasti setuju kalau saya katakan kalimat ini. Nggak mungkin lah Tuhan Yesus sampai habis-habisan begitu. Ingat ya, waktu dia mati untuk kita. Nggak mungkin lah Tuhan Yesus sudah habis-habisan seperti itu. Sekedar menyelamatkan kita supaya tidak ke neraka tapi ke surga. Setuju nggak saya ngomong ini? Nggak mungkin, saudara. Pasti dia itu punya harapan lebih daripada itu. Sekedar kita diselamatkan. Lalu kita punya masalah, kita beriman, dia tolong kita. Tidak salah. Kita berdoa minta mujizat untuk semua masalah hidup kita. Tidak salah. Tapi what's next? Apa cuma begitu saja hidup ini? Nah, hari ini Roh Kudus mengajak kita untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau lebih daripada sekedar kita berdoa kepada Dia, sekedar kita beriman kepada Dia. Ayo kita buka Yohanes pasal 1, saudara. Yohanes pasal 1. Tadi waktu Pak Yonatan Patiasina milih pujian yang kita naikkan sebagai pujian itu, basuh aku dalam darahmu, anak domba. Tiba-tiba ketika menyebut nama anak domba, Roh Kudus ingatkan saya sesuatu. Ya, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Ternyata saudara, masih ada 90 sekian persen lebih orang Kristen itu yang nggak tahu betul apa sih arti anak domba itu. Kita cuma nyebut darah anak domba, oh dia itu anak domba Tuhan, betul. Tapi ternyata kalau saya keliling kemana-mana tanya, mereka tuh iya apa ya? Lebih-lebih kok kita nginjil pakai nama itu, orang pasti langsung mikir, wah di sate enak itu anak domba. Betul enggak? Nah saudara, ayo kita hari ini mengerti. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ayo Den, masuk Den. Belum baca ayat kok, baru ini pertama. Pas kamu datang. Udah? Pada keesokan harinya. Ya, sudah Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Ya 1 ayat 29. Nah saudara, kejadian ini itu pertama kali dialami oleh Yohanes dan oleh Yesus. Artinya begini, sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri, Yohanes sudah kenal siapa Yesus itu. Bahkan dia juga tahu panggilan Tuhan untuk hidupnya, bahwa dialah yang akan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Yohanes Pembaptislah yang membuka jalan, atau kalau sekarang itu promosinya begitu. Tapi Yohanes belum pernah melihat setelah baptisan itu, belum pernah. Nah baru kali itu. Maka itu ketika dia sudah khotbah bersekian lama, saya nggak tahu berapa lama ya, dari dia mulai khotbah dipanggil sampai dia jumpa Yesus, lalu dia berteriak ini, dia sudah cukup lama tahu tentang Yesus itu, cuma dia belum ketemu. Nah orang-orang Yahudi, imam ahli Taurat itu sudah ingin tahu siapa yang kamu maksud itu. Nah suatu hari waktu dia lagi khotbah dengan berapi-api sambil marah-marah, kita tahu kok dia khotbah, Yesusnya lewat. Ayo saudara bisa bayangkan, kalau saudara sudah ngomong tentang seseorang sekian lama, dan saudara belum pernah ketemu orang itu, bahkan saudara tahu betul orang itu siapa, tiba-tiba lagi ngomong orang itu lewat, bagaimana reaksi saudara? Ayo bagaimana reaksi kita? Excited. Maka itu teriakan kencang, lihat itu yang kamu maksudkan, anak domba. Nah terminologi ini
yang tidak pernah dijelaskan oleh banyak hamba Tuhan. Kita cuma dengar itu anak domba, itu anak domba. Tapi apa maksudnya? Ini luar biasa, saudara. Zaman itu, kalau ada orang berdosa, ada orang bersalah, baik secara pengadilan Romawi maupun pengadilan agama Yahudi. Dan itu berlaku sampai hari ini, karena itu hukum Musa. Jadi the lawgiver, Musa. Musa adalah orang pertama terima hukum itu. Jadi, setiap ada orang yang ketahuan bersalah, bahkan terdakwa, sudah terbukti, sampai hari ini hukum masih berlaku. Mereka harus didampingi siapa? Kalau di pengadilan. Kan juri? Iya. Ayo. Pembela, bahasa Inggrisnya apa ya? Tugas itu. Lawyer. Oke? Walaupun orang itu bersalah, hukum yang ditulis oleh Musa itu berlaku sampai hari ini. Tetap harus ada seorang pembela, seorang lawyer. Nah, istilah mereka waktu itu, misalnya di antara kita, ada teman kita ketangkap karena suatu kejahatan. Maka kalau kita pakai istilah zaman itu, kita akan ngomongin anak dombamu siapa? Siapa jadi anak domba buat kamu? Ngerti nggak? Siapa yang mau dikorbankan untuk kamu ini? Nah, zaman itu, saudara, hampir tidak ada orang yang mau jadi anak domba. Karena goblok dong orang itu. Enggak salah kok mewakili orang yang bersalah. Maka itu ketika Yohanes Pembaptis berteriak, lihatlah anak domba Tuhan itu yang menghapus isi dosa dunia. Saudara, sampai hari ini masih banyak gereja yang enggak tahu kebenaran ini. Maka itu hari ini kita akan belajar. Kok kelihatan mukanya enggak enak semuanya? Loh, bukan tegang, kan ini enggak enak ini. Hah? Jadi anak domba, jadi tumbal, membela orang yang salah. Saudara, inilah kekurangan gereja yang paling fatal. Saudara. Gereja tidak pernah kekurangan orang-orang hebat untuk khotbah, untuk pemain musik, untuk worship leader. Enggak. Gereja enggak kekurangan orang-orang expert di bidangnya masing-masing. Tapi gereja kurang mengajarkan kebenaran ini. Bahwa semua kita harus jadi anak domba buat orang-orang berdosa di luar kita. Amin. Kalau tidak, nggak ada yang masuk surga. Kita jadi pembela buat mereka. Kita jadi korbannya. Kita mengambil alih dosa itu. Terus kita naik banding. Appeal istilahnya. Dan itu harus kita. Saudara lihat waktu Yahweh marah. Emosinya besar. Di Keluaran 32. Ketika dia melihat bangsa itu buat patung anak sapi. Bayangkan apa nggak tersinggung itu Tuhan. Karena mereka berkata, ini Tuhan yang memimpin kamu. Berarti kan dia dianggap anak sapi kan, kurang ajar. Betul itu. Marah. Ketika dia emosi seperti itu, Musa yang tampil. Kalau saudara sering dengar, gereja sering khotbah, dengar standing in the gap. Pernah dengar kata itu? Itulah pensyafaat. Itu dari kitab Yeskiel. Pasal berapa ya lupa? Yeskiel 30. Ya. Itu Yeskiel. Tapi nggak pernah dijelaskan apa itu standing in the gap. Menjadi pengantara itu. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak mau jadi ini, dunia nggak akan diselamatkan. Maaf bagi beberapa saudara yang sudah kenal saya lama sekali dalam banyak pelayanan. Mungkin sudah bertanya, kenapa pelayanan saya cukup beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain. Dalam arti saya ini betul-betul kalau saya ngurus orang, saya perjuangkan. Betul-betul. Untuk semuanya sampai saya urus. Untuk semuanya. Untuk perumahannya, untuk anaknya. Contoh kecil sampai hari ini. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Mungkin kalau ada yang kenal yang lain, beritahu saya nanti saya akan kerjasama. Saya nggak cuma pelayanan di penjara. Banyak gereja punya pelayanan ke penjara. Khotbah rutin, banyak. Tapi pelayanan penjara bukan itu. Betul-betul menolong mereka. Sampai mereka itu selesai. Saya ngurus gerasi mereka juga yang dihukum mati itu. Contoh sekarang ini di Nusa Kambangan ada orang Nigeria. Namanya Okudeli. Hari-hari ini saya lagi jual CD albumnya dia. Untuk bayar gerasi itu, saudara. Dia juga punya, saya nggak bisa masuk Australia karena hiasan kerang. Bagus-bagus. Pokoknya berapapun produksi dia, saya beli. Saya nggak mau nawar. Nah, saya nggak cuma pelayanan khotbah di penjara. Yang saya lakukan juga, saya itu nggak rela kalau bapaknya di penjara, anak-anak nggak bisa sekolah. Karena siapa yang cari duit buat anaknya? Jadi saya ini biayai cukup banyak anak-anak yang bapaknya di penjara.
Bukan cuma yang Kristen. Karena saya ngerti ayat ini. Saya mau jadi anak domba buat banyak orang. Hari-hari ini, dengan kakaknya Susannya Vita. Oke ya, masih ingat ya? Susan, Vita. Kakaknya itu selalu kontak saya kalau dia punya dana untuk bangun gereja. Nah, menjelang akhir tahun yang lalu, pimpinan penjara narkotika di Nusa Kambangan itu kontak saya lewat Bu Yani. Tolong Pak Pendeta, kami sediakan sebidang tanah. Jadi gini, waktu itu sampai tahun lalu, pertengahan lah, di penjara itu banyak orang-orang Chinese yang Buddha karena narkoba ketangkap. Nah, akhirnya mereka kumpulkan uang untuk bangun vihara di situ. Tapi nggak tahu bagaimana, mereka dipindahkan dan ada yang lepas juga, ya bayar atau nggak tahu. Akhirnya lokasi itu mau jadi vihara nggak jadi. Kalau pasnya ngomong kepada saya, Pak Pendeta, boleh bangun gereja di situ. Nah, ini gambar baru selesai 2 hari yang lalu saya dapat email dan saya kirim ke kokonya Susan itu untuk bangun nanti itu. Hampir 400 juta. Nah, jadi saya ngurusin mereka itu nggak cuma khotbah. Ke Nusa Kambangan itu, anak-anak mereka saya ngurus banyak penjara di kota-kota di Indonesia itu. Kasihan anak-anak mereka, saya berkata pada mereka, bapakmu boleh salah tapi kamu nggak boleh ikut salah. Betul tidak, saudara? Nggak bisa, kasihan mereka juga nanti itu. Nah, jadi saya ini nggak cuma khotbah. Contoh kalau saya ngomong jujur di antara saudara, jujur ya. 2-3 tahun terakhir ini siapa yang pernah dengar khotbah kitab Filemon? Contoh kecil saja. Kan itu ada kitab nama Filemon di Alkitab. Pandetanya begitu malah. Kenapa gereja jarang atau hampir nggak pernah khotbah kitab Filemon? Sebab itu kitab yang sudah dikhotbahkan. Kalau saya, kok saudara kumpulin khotbah saya sering khotbah kitab Filemon. Kitab Filemon itu cuma 1 pasal. Pendek sekali. Itu kisah, ada yang nangis. Ya. Itu kisah tentang Onesimus. Anak muda yang dibebaskan dari penjara hari itu. Ternyata dia tidak mau pulang. Nggak mau lepas, dia tetap mau tinggal. Gara-gara dia sudah kenal Paulus. Jadi papa rohaninya. Nah, Onesimus ini akhirnya Paulus tulis surat kepada Filemon. Nah, Filemon ini orang hebat di Alkitab, saudara. Kalau nggak ada orang namanya Filemon, nggak ada kisah para rasul. Kalau saudara baca kisah 1 ayat 1 kepada Filemon. Lukas itu nulis kepada Filemon. Dia itu orang kaya. Dia adalah donatur Injil yang paling hebat dalam perjanjian baru. Sangat dihormati. Maka itu gara-gara ada orang kaya itu, kita punya 28 kisah para rasul. Kalau tidak ada. Nah, dia juga donaturnya Paulus untuk penginjilan. Nah, ternyata Onesimus ini mantan karyawannya. Nggak dituliskan dia buat apa, pokoknya dia buat jahat, mungkin mencuri apa, sehingga dimasukkan ke penjara. Nah, waktu keluar dia nggak mau waktu bebas, nggak mau bebas, Paulus tulis surat. Maka itu kalau saya ngajar kitab Filemon betul-betul hidup, karena saya tahu bagaimana perasaan orang di penjara. Sampai hari ini, ada cukup banyak orang-orang yang dari penjara sudah jadi orang-orang hebat. Tuhan sungguh-sungguh memakai untuk menolong mereka. Bedanya, saudara, orang yang sakit masuk rumah sakit dengan orang yang masuk penjara, tahu nggak beda kunjungan keluarganya itu? Ngerti maksudnya? Orang yang masuk penjara, keluarganya malu untuk mengunjungi. Betul? Nah, di situ mereka itu perlu kita. Perlu kita. Jadi saya juga menyediakan lawyer untuk mereka. Kalau mereka nggak punya, saya mesti bayar juga lawyernya. Saudara, itulah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Oke, kita tinggal dulu. Yohanes 1. Coba buka Yesaya 9. Ayat yang ke-5. Jadi kalau saya ke penjara, saya nggak cuma khotbah. Ngurus mereka. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Tolong saya dapat dibaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bangsa. Ya, stop dulu sampai situ. Saudara perhatikan, Yesaya adalah satu-satunya nabi yang paling lengkap. Ayat 6. Yesaya adalah satu-satunya nabi yang paling lengkap menubuatkan Yesus Tuhan. Dari kehamilan Maria sampai kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, sampai kedatangannya. Itu paling lengkap Yesaya. Hebat sekali nabi yang satu ini. Nah, di dalam ayat itu, dia sudah bernubuat, Yesusnya belum datang.
Kalau dihitung secara waktu, jarak Yesaya ke Yesus itu 800 tahun. Jadi cukup lama. Oke? Nah, lihat 3 fase yang harus dilalui oleh Yesus. Pertama, seorang anak dilahirkan untuk kita, jadi bayi. Lalu naik seorang putra, sudah dewasa. Lalu yang ketiga, terakhir, lambang pemerintahan di atas baunya. Seluruh sistem militer di dunia itu sama. Kalau pangkat masih di lengan, nggak usah dihormati, berarti masih rendah. Tapi satu titik aja di pundak, wow, sudah artinya tinggi, betul? Nah, itu artinya 3 fase. Maka itu kalau Kristen kita tetap membagikan Yesus, kita nggak jadi Kristen yang dewasa. Ada pemerintahan, ada kuasa dalam hidupnya. Kalimat yang tengah, ini penting. Ini ada kalimat penting sekali. Banyak orang Kristen pun sampai hari ini masih belum tahu. Ya, kalimat apa Tante? Silakan dibaca, Tante Suirja. Setelah dalam namanya disebutkan orang penasehat. ya, stop sampai situ dulu. Dan namanya disebutkan orang. Dulu saya mikir ada 4 nama Yesus yang hebat. Wonderful Counselor, Everlasting Father, The Prince of Peace, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saya pikir Papa di surga yang memberikan itu pada Yesus. Ternyata tidak. Orang yang memanggil dia. Nah, saya nggak uraikan 4-nya terlalu lama. Kata pertama saja. Penasihat ajaib. Pertanyaannya, kenapa seseorang disebut orang maling itu maling? Kenapa? Ya karena dia maling, karena dia pencuri. Oke. Nah, kalau orang menyebut Yesus itu penasehat ajaib. Jadi kerjaannya itu apa? Penasehat. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sekian tahun saudara kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan. Sekian tahun saudara ada punya komunitas sendiri. Komunitas badminton ada, komunitas bikers ada, apa saja. Nah, selama itu orang nyebut kita itu apa? Jangan sampai disebut, wah tukang ngutang itu tukang ngutang. Misalnya begitu. Apalagi? Apa? Chinaman. 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 Dan oke, terserah. Ngerti nggak pertanyaannya? Orang nyebut kita apa? Nah, kalau Tuhan Yesus disebut orang penasihat ajaib, ayo itu. Oke, saya nyimpang dikit. Siapa di antara saudara yang hari-hari ini ngikuti berita Afriani di Indonesia yang nabrak itu, ya, yang nabrak 9 orang sampai mati itu? Oke. Iya, oke, terakhir. Nah, saudara ngikuti berita. Ini lagi seru di Indonesia. Ada satu nama, tiap kali nama itu muncul, lawyer untuk korban yang di daerah Tanah Tinggi, yang 4 orang mati itu di Jakarta, karena yang lain dari Jawa Tengah. Saudara pasti akan menemukan nama Roni Berti Talapesi. Nah, ini lawyernya, dan itu anak saya. Itu luar biasa. Kenapa? Saudara, dia itu anak yatim piatu. Dari SMP saya biayai dia, SMA lulus. Nah, terus waktu dia kelas 2 SMA, dia ngomong, Pak, nanti saya mau ambil hukum saja. Kenapa kamu ambil jurusan hukum? Nah, terus dia lihat, karena saya lihat pelayanan papa mama di Papua. Orang Papua itu sangat buta hukum. Saya mau jadi pembela untuk mereka. Wow, bagus kalau gitu. Akhirnya dia lulus SMA, dia masuk di Atmajaya. Lulus, saudara, 2 tahun pertama dia magang di Gani Jemat, ya, lawyer terkenal itu. Setelah dia selesai, dia bilang, Pak, kalau saya buka law firm boleh? Oh, boleh sekali. Papa suka itu. Bersama dengan 2 temannya. Ya, namanya TSP. Itu 3 nama. T-nya pertama Talapesi, S-nya Sagala, P-nya itu Purba. Jadi 3 orang ini. Anak-anak muda, baru fresh graduate, saudara. Bentuk law firm. Saya meresmikan law firm itu. Sekarang jadi dipakai tahun luar biasa. Sekarang sudah 13 lawyer. Yang masih di bawah 30-an semua umurnya. Dan hebat-hebat. Waduh, kok dengar cerita mereka itu luar biasa. Dia satu-satunya kantor lawyer mungkin yang di Jakarta. Yang punya keputusan, kami tidak akan ngurus perceraian. Dia nggak mau. Ya, padahal kantor lawyer itu ngurusnya paling banyak duit. Karena paling murah kok ngurusi perceraian. Paling gampang ngurusi perceraian itu. Bayarnya mahal. Nah, itu semua orang heran. Kalau ditanya orang, kenapa kantor ini nggak ngurus perceraian? Karena papa saya ngajar, dia bilang begitu. Tuhan tuh benci perceraian. Luar biasa. Nah, saudara, dia masukkan namanya di pos kota. Tahu koran pos kota Jakarta ya? Ya.
Sebagai satu-satunya lawyer yang bilang kalau ada orang miskin lawyer gak usah bayar, hubungi saya. Nah, seminggu setelah kejadian, lalu wartawan pada datang ke 4 korban ini, keluarga korban itu. Nggak punya pengacara. Lah pos kotek ada Roni. Dipanggil. Jadi sampai hari ini Roni itu jadi pengacaranya untuk orang-orang itu. Nah, ayat ini yang saya ajarkan kepada mereka. Kamu harus jadi anak domba buat orang-orang itu. Yang tertindas itu. Tuhan pakai mereka. Luar biasa. Saya berkata kepada dokter-dokter Kristen di Indonesia, wah begitu banyak tersinggung dengan saya. Sebelum tahun 2006, saudara, sekolah dokter ya di Indonesia yang perguruan tinggi negeri, tahu ya, milik pemerintah, itu bayarnya murah sekali, saudara. Karena saya nyekolahkan banyak dokter. Saya nyekolahkan dokter pertama tahun 96. Itu satu semester cuma 350.000 rupiah, bayangin. Wah, saya nyekolahkan belasan waktu itu. Murah. Tapi setelah 2006 saya nggak sanggup. Ratusan juta sekarang untuk masuknya saja. Maka itu di Indonesia itu kalau orang sakit miskin tunggu mati sudah nggak bisa lah. Mau berobat bagaimana? Untuk masuk spesialis itu uang masuknya aja 500-600 juta. Itu spesialis. Ngeri sekali. Karena sudah nggak ada subsidi dari pemerintah. Nah, saya berkata gini para dokter Kristen, awas kamu ya. Kamu tuh bisa kaya dengan biaya murah kalau nunggu orang sakit. Kalau kamu nggak buka tulisan di papan namamu itu, ini yang lulusan perguruan tinggi negeri ya, bukan yang apa swasta. Kamu harus nulis hari apa, 1 hari praktek gratis untuk orang miskin. Betul nggak saya ngomong gitu? Harus itu, karena mereka sudah kaya. Berapa banyak dokter Indonesia punya rumah di Australia, di Amerika, hanya gara-gara nunggu orang sakit saja. Lalu mereka lupa untuk orang lain. Satu hari ada dokter yang tersinggung, ya Pak, tapi kan sekarang banyak juga ada orang kaya sok miskin. Bilang, Dok, kaya miskin tuh dari baunya tahu. Saya bilang sampai jengkel, saya bilang begitu. Betul nggak? Dari baunya itu tahu. Jadi kalau dokter lihat ada orang kaya datang ke hari orang miskin, saya anjurkan siapkan formalin 2 liter, suntik dia, awetkan hidup-hidup. Itu orang kurang ajar, saya bilang begitu. Kenapa saya ngajar seperti itu? Kalau kita anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen, nggak mau jadi anak domba buat orang lain. Maka itu saudara, saya marah kepada banyak pendeta. Kalau ada orang datang, susah, punya masalah, itu cuma mungkin, ya saya doakan saja. Saya tempel aja pendeta kurang ajar itu. Mereka tuh gak cuma butuh doa, goblok. Mereka tuh butuh solusi. Mau bagaimana ini? Tanggal 29 Oktober lalu, saudara. Saya ada di Mall Daan Mogot. Karena urusan suatu. Nah, tiba-tiba waktu saya keluar dari toilet, saya melihat seorang anak muda. Saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus tuh gerakkan, saya mesti ngomong pada dia. Oke, akhirnya saya ngomong. Kenapa kamu, dari mana? Saudara, akhirnya Tuhan jamah dia. Satu-satunya tempat yang saya bisa doakan itu ada mushola kecil di pinggir toilet itu. Saya lihat banyak sajadah. Saya doakan dia. Saudara, saya urus. Ternyata anak ini mata kanannya sudah buta. Karena disiksa bapaknya sejak kecil. Saya bawa ke dokter spesialis 2. Saya bayari semuanya itu. Dokter bilang saya terlambat. Ada 3 apa yang putus saraf itu. Nah terus tadi ini saya dapat kabar. Dia dipulangkan dari sekolah. Dia masih SMA kelas 2. Dia dipulangkan dari sekolah karena pingsan. Nah tadi saya telepon dia. Saya bilang orang tua miskin sekali. Mereka tinggal di daerah pergudangan dekat Cengkareng. Saya sudah 2 kali kunjungi ke rumahnya. Saya bilang kalau gitu mesti di MRI ini kepalanya. Ada sesuatu. Nah besok saya suruh dia ke sana. Jadi sini kalau ketemu orang, saya betul-betul buat, saya nggak cuma bilang doa. Apa yang saya bisa buat, saya akan buat. Dan dengan itu keluarganya ngalami jamahan Tuhan. Karena mereka heran nggak kenal. Cuma ketemu di toilet aja kok bisa begini. Karena buat saya pokoknya itu orang, saya harus buat sesuatu untuk orang itu. Maka itu Tuhan tuh nggak sengaja berkati kami. Maaf saya ngomong ini ya. Karena dia tahu. Ayo kita semua yang punya income tetap, yang punya, maaf saya berkata ini. Ayo mikir ini.
Kalau kita sebagai gereja nggak mau jadi anak domba, jadi pengacara pembela buat mereka, kita hanya sibuk untuk ngurusi diri sendiri saja. Kita hanya sibuk untuk ngurusin anak-anak kita saja. Maaf saya berkata ini, yang cuma 2-3 ekor itu saja. Jangan marah saya ngomong. Ayo kita urus yang lain. Percayalah Tuhan akan beri kita kemampuan. Kok nggak amin? Karena Tuhan butuh kita untuk menolong mereka jadi anak domba itu. Penasihat ajaib. Jadi dimanapun kita berada, kita jadi penasihat itu. Jadi pembela. Berbahagialah kita kalau roh Yesus itu kuat bekerja dalam hidup kita semua. Kemarin malam, saya ketemu seorang yang saya nggak kenal. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sesuatu. Akhirnya saya minta waktu untuk ngomong dengan dia. Saya kaget, ada 7 hal yang Tuhan ngomong tentang dia. Dia sambil berkata, pasti Bapak ada yang ngasih tahu. Tahu dari mana saya baru kenal kamu? Dia dijamah Tuhan kemarin malam itu luar biasa. Saudara, maka itu ayo dalam hidup ini, apapun yang kita buat, jangan kita berkata, maaf aku sibuk. Betul? Jangan berkata itu. Pernahkah saudara mikir, kalau saudara sering berkata aku sibuk ketika Tuhan butuh saudara untuk menolong orang lain? Untung Tuhan gak kayak saya. Satu hari kok Tuhan ngomong juga ketika kita berdoa, maaf aku sibuk, mau apa kita? Mengerti kata itu? Bayangin kalau Tuhan jawab aku sibuk ketika kita butuh dia. Jadi Tuhan mau betul-betul kita ini menjadi jawaban buat dunia ini. Untuk hal apa saja. Maka itu mulai hari ini saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara bongkar ayat-ayat Alkitab, tunjukkan itu. Tunjukkan. Kepada dunia yang perlu Yesus. Kita nggak bisa ngomong Yesus kepada mereka. Pasti nolak, bukan? Karena mereka tahu Yesus untuk orang Kristen. Tapi kalau kita jadi anak domba, semua orang bisa terbuka. Dan ini keluarga korban ditolong Roni itu semuanya Islam. Saya ngomong pada Roni. Ron, aduh nggak bisa bayangkan Papa. Kalau Afrian itu Chinese, habis itu di Indonesia itu. Betul nggak saudara? Ngeri sekali itu. Aduh ngeri sekali. Itu keadaan Indonesia yang parah seperti ini. Benar kalau itu Chinese habis sudah. Pas tahun baru lagi Imlek itu kejadiannya. Sehari sebelum Imlek hari Minggu. Nah, apa yang kita mau buat di hari-hari yang akan datang? Kita nggak boleh egois hanya untuk diri kita sendiri. Saya percaya alasan kita cuma satu, sibuk. Kami itu kerjanya berat. Betul, Tuhan tahu. Tapi ayo kita hidup dengan kebenaran ini. Supaya Yesus itu nyata kepada dunia. Oke? Oke, sekarang kita buka 1 Yohanes 3. Semua kita pasti hafal Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih papakan dunia ini. Nah, sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi bukan Yohanes 3 16. Ini mengagumkan sekali. Roh Kudus mengurapi para bapak gereja untuk menyusun ayat-ayat, angka-angka fasal dan ayat Alkitab begitu luar biasa. Khusus di bagian ini saya kagum. Ditulis oleh rasul yang sama, yaitu Yohanes. Di pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di ayat yang sama, yaitu ayat 16. Tapi bisa beda. Aneh bukan? Nah, coba dibaca. 1 Yohanes 3 ayat 16. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Silakan, ayo, siapa aja boleh. Ya, stop. Itu Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalimat berikut ini luar biasa. Jadi kita pun wajib. Nah, yang punya bahasa Inggris saudara lihat, nggak pakai kata mas, tapi auto. Kita tahu kata itu, betul ya? Auto juga, bukan mas. Jadi kita pun harus, bukan, tapi wajib, saudara. Maka itu jangan pernah berdoa untuk Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu kita jahat sekali. Yesus cukup sekali mati buat semua kita di dunia, amin. Tapi untuk sisa orang yang belum percaya dia, menurut ayat ini siapa yang mati untuk mereka? Loh, ayo, siapa yang mati untuk mereka? Kita. Nah, itulah anak domba itu. Pertama kali saya dengar lagunya Sari Simorangkir, lagu yang hebat, banyak kegubahan yang bagus dari dia. Salah satu ini yang saya ganti sendiri. Karya terbesar dalam hidupku. Saudara, saya cuma sekali nyanyi lagu itu. Setelah itu sampai hari ini saya ganti. Karya terbesar dalam hidupmu. Karena kalau kita nyanyi itu ulang-ulang terus, kita ini jahat, penjahat, dan kurang ajar betul. Kenapa?
Mau berapa kali kita minta Yesus mati? Coba, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nah, kalau tiap kali kita nyanyi, itu artinya apa? Loh, berarti kita minta Yesus mati lagi buat kita, bukan? Nggak bisa. Saya ubah, karya terbesar dalam hidupmu. Saya bayangkan orang-orang yang belum tahu Yesus. Pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta. Saya jadi harta untuk mereka. Termasuk anak dari pergudangan ini. Harapan orang tua yang miskin. Saya belum tahu hasil MR itu apa ini besok. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Apa akibatnya? Tuhan Yesus dikagumi. Akhirnya banyak orang tahu Yesus. Amin. Kalau kita yang jadi korban, bukan kita minta Yesus mati lagi. 13 November lalu sampai tanggal 23, kami suami istri memitur ke Israel. Nah, pihak travelnya kaget. Karena ada 2 orang Hindu, polisi dari Nabiri ikut. Oh, itu gempar sekali. Kenapa Hindu ini ikut? Begitu dia tugas di Nabiri, ngelihat kehidupan kami, pelayanan kami, polisi ini heran. Dia cerita bahwa saya itu sudah tugas di banyak tempat di Indonesia ini, keliling-keliling. Kok saya dengar kata LSM, yayasan, wah sudah banyak yang salah. Tapi ketika saya sampai Nabiri, lihat ini kok beda. Nah, akhirnya anaknya sekolah di sekolah kami juga. Nah, saudara, akhirnya satu hari dia bilang, saya tuh pengen ke Israel. Dia bilang pada teman pendeta yang lain, kenapa? Bapak kan Hindu. Ya karena saya lihat kehidupan Pak Dele suami istri itu, kenapa bisa begitu? Saya ingin tahu tempat Yesus dulu kayak apa. Akhirnya dia ikut, saudara. Gara-gara itu. Ternyata selama perjalanan tur itu, mereka 2 lebih rohani daripada yang Kristen. Karena tiap sampai tempat doa, mereka doa paling lama, selalu terlambat. Sampai gate-nya teriak-teriak, mesti 2 ini yang ketinggalan. Mesti 2 ini yang ketinggalan. Padahal mereka itu Hindu. Waktu di tembok ratapan, sampai Cik Lus bilang, ya lama sekali tuh mereka doa di situ. Ngapain? Di tembok ratapan. Nah, ayo hidup ini, saudara, biar menjadi tanda tanya buat orang lain. Ngerti ya kata itu? Karena Yesus itu cuma satu di dunia. Nah, betul tidak? Saya punya ilustrasi begini. Walaupun kita nggak suka mobil, contohnya saya tuh nggak suka mobil, saudara. Nggak senang betul. Ya naik lah, saya nggak betul merek apa, nggak peduli. Walaupun ada orang nggak suka mobil, tiba-tiba di M berapa gitu, ada mobil lewat, tapi rodanya di atas semua. Noleh nggak kita? Ngerti ilustrasi itu loh? Noleh nggak? Walaupun kita nggak suka mobil, cepat jawab ini pertanyaan. Nah, kalau Yesus ada di hidup kita, nggak ada yang lain. Orang noleh nggak kalau lihat kita? Susah bener jawab. Iya toh? Tadi di perjalanan, saya baru tahu jelas, salah seorang orang Indonesia di Melbourne, anaknya itu 5, terus mereka pulang Indonesia, terus anak keempat mereka meninggal. Saya baru tahu berapa waktu yang lalu sebelum saya berangkat. Terus saya tanya Pak Yonatan, kenapa demam berdarah? Nah, itu contohnya. Kalau saudara pernah baca surat-surat Paulus, dia berkata 2 hal yang paling banyak. Christ in you. Christ in you. Betul? Yang kedua, you in Christ. Tapi saya mau bilang kata pertama. Kristus dalam kamu, Kristus dalam kamu. Itu diulang-ulang, saudara, oleh Rasul Paulus. Pernahkah saudara tahu arti kata itu? Kalau Kristus di dalam kita, nah saya ambil contoh nyamuk itu. Kenapa kalau ada orang demam berdarah dan malaria, itu gara-gara siapa? Nyamuk. Betul? Nyamuk itu. Nah, nyamuk sekecil itu karena di dalam tubuhnya ada virus. Orang yang segede kita bisa mati, saudara. Nah, 4 hal yang kita pelajari. Saya belajar gara-gara tinggal di Papua, saya belajar tentang nyamuk ini. 1, kita jauh lebih gede dari nyamuk. Betul tidak? Nyamuk itu kecil. Nomor 2, hidupnya nyamuk dengan hidup kita mana lebih panjang? Nyamuk itu cuma hari, saudara, ukurannya. Jangan bilang tahun, mati semua kita kalau nyamuk tahunan di dunia hidupnya. Itu pun kalau nggak kita teplek masih hidup. Kalau ketemu kita bunuh dia mati. Nggak sampai, paling cuma berapa. Nomor 3, radius hidup nyamuk dengan kita jauh lebih jauh kita. Ya tinggal di Jakarta, kalau sudah sampai apartemen tingkat 10 juga ada nyamuk sudah.
Nyamuk itu jaraknya nggak jauh. Nomor 4, saudara. Nempel ke kita. Itu nggak sampai menit. Aduh, kalau sampai ada nyamuk nempel menit itu kulit badak betul itu orang. Masuk nggak rasa. Oke, maaf ya. Betul nggak? Karena cuma ukuran detik. Nyamper dengan kita gatal, kita goyang, dia terbang. Tapi kok dalam dirinya ada virus seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, kita ini. Kalau ada virus Kristus. Ngerti saya pakai kata ini ya? Christ in you. Nah, kalau kita itu nempel ke hidup orang. Ayo, siapa yang chatting bisa berjam-jam? Harusnya orang itu kena virus Yesus loh, lewat kita. Amin. Telepon berapa jam itu. Kita ngobrol, ngopi seberapa jam lagi. Orang itu kena dampak enggak? Masa kita kalah dengan nyamuk? Itu aja maksudnya. Kan malu-maluin kita ini. Terakhir. Karena besok anak-anak ada yang sekolah. Efesus 3, saudara. Kita akan melihat ini supaya betul-betul kekristenan kita itu menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Efesus 3:16. Mulai hari ini kita berubah. Kita jadi anak domba buat banyak orang itu. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Apa yang terjadi kalau rohnya menguatkan dan meneguhkan kita? Akibatnya adalah, kata pertama apa 17? Inggrisnya apa? Kata pertama apa 17? Ya, sehingga apa Inggrisnya? May Christ, nah sama. Saudara tahu nggak kata sehingga, kata may? Itu kan akibat daripada kalimat sebelumnya. Apa yang terjadi kalau doa Paulus ini dijawab? Aku berdoa supaya ia, yaitu Bapa di surga, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Supaya, sehingga. Siapa? Oleh apa? Imanmu siapa? Kristus. Diam di mana? Di dalam hatimu. Orang yang punya kepahitan di hatinya, ngomong apa saja pasti nyelekit. Betul tidak? Ya toh? Orang yang punya kepahitan, saudara, ngomong apa saja pasti nyakitin orang. Karena bahasa Inggris ada kata hurt people, hurting people. Nah, siapa yang di dalam hati kita itu menentukan. Orang hatinya penuh duit, saudara. Apa saja pasti duit yang diomongin. Itu nggak salah. Memang apa di dalam hatinya. Apa yang di hati anak-anak kita? Kalau anak kita senang golf, hatinya apa-apa sih golf. Nah, ngerti itu contoh itu. Nah, sekarang kalau Kristus oleh iman, karena rohnya menguatkan kita, Kristus itu ada di dalam hati kita. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Saudara, nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Orang Kristen dan pendeta doa dengan ayat ini. Karena kebanyakan doa kita adalah Tuhan berkati anakku, tolong orang tuaku, Tuhan naikkan gajiku, semuanya pokoknya aku. Tapi ini doa yang luar biasa. Doa untuk apa? Supaya kita semua dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Tahun 70-an saya dapat pewahyuan ayat ini. Paulus menggunakan 3 kata kerja yang berbeda. Yang pertama adalah memahami. Bahasa Inggrisnya apa kata memahami? Understand. Betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih itu. Harus didoakan. Ayat berikut. Ayat 19 ya. Oke, 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Pakai kata apa Inggrisnya? Mengenal? Experience. Itu apa? Sama? To know. Nah, saudara lihat ini. Mana lebih dalam? Antara memahami dan mengenal. Mana lebih dalam? Mengenal sudah lebih dalam. Understand fully. Itu amplified-nya? Oh ya. Through experience. Through experience. Oke, saya lanjutkan. Dan berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini kasih yang sudah dimengerti, saudara. Sungguh. Maka terus kita doakan. Maaf ya. Setelah firman ini kita dengar,
Kalau Roh Kudus menemplak kita harus bertobat. Karena saya berani ngomong, belum ada 1%, baik pendeta maupun orang Kristen, mengalami hal ini. Kenapa? Dengarkan ini baik-baik, saudara. Ternyata tidak cukup, hanya sampai mengenal. Tapi, kalimat berikut, aku berdoa. Masih ayat 15 ya. Supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Kasih itu. Kan Tuhan itu kasih. Wah, saya mikir betul. Papa beri saya pengertian. Bagaimana ini? Ada memahami, ada mengenal, dan dipenuhi. Saya bersyukur pada Papa di surga. Dia tahu keterbatasan logika saya, otak saya ini. Saya otak-atik, saya baca komentar juga ini. Apa dipenuhi? Sampai pada satu titik dia ngomong gini. Daniel, apa sih bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Saya tuh bingung. Saya tanya masalah ini kok jawabannya begitu. Nah, sekarang saya tanya juga kepada saudara. Apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Kalau menyelam bagaimana, tenggelam bagaimana? Kalau dalam udaranya masih ada. Kalau tenggelam keluar udara. Keluar udara, oke. Betul, tapi terlalu tinggi bahasanya, kalimatnya itu. Loh, ya betul nggak? Orang awam mana? Oke, betul itu memang. Yang betul adalah begini, saudara. Kalau air itu adalah kasih itu. Ini bicara kasih itu yang Papa buat saya ngerti. Kalau air itu adalah kasih itu. Kalau menyelam, kita di mananya air di mananya kita. Iya, pertanyaan dua loh. Kita airnya di mana kita dan kita di mananya air. Ngerti pertanyaannya? Kalau menyelam di mana itu? Nah, kita di dalam air di luar kita. Kita bisa menguasai air itu. Betul tidak? Nah, ternyata 99,99% orang Kristen baru sedang menyelam di dalam kasih. Contoh, kalau kebaktiannya bagus, hadiran luar biasa, pulang cerita, wih tadi kebaktian hebat, hadirat Tuhan kuat, aku berinting-berinting, wih luar biasa. Wah, itu lagi menyelam, enjoy gitu ya. Waduh, musiknya bagus, waduh, worship leadernya luar biasa, waduh urapi, menyelam. Kalau bosan keluar, jalan-jalan dulu, tunggu kebaktian berikut, nyelam lagi, main-main lagi dalam air. Kalau tenggelam, air di mana kita di mananya air. Kita di dalam air dan air di dalam kita. Kita nggak bisa menguasai air itu lagi, tapi air itu menguasai kita. Saudara, kalau orang yang baru kenal saya, lo hidup dengan saya, mereka ya. Uang itu nggak pernah kerasan ikut saya. Lo serius? Uang itu nggak pernah betah ikut saya, sudah. Gara-gara ayat ini. Maka itu kalau saya salah kawin, bubar ini pelayanan. Mana bisa ada perempuan diajak miskin mau? Ngerti nggak kata itu? Ya ada ya. Bayangin, uang itu keluar terus. Maka itu saya bilang 99,99%. Dikit sekali ada gereja atau hamba Tuhan yang seperti ini. Maka itu dengar. Kalau kita dengar kesaksian begini, saudara, saya diberkati Tuhan. Ada orang kasih saya apartemen. Padahal dia sudah punya rumah. Untuk apa? Tanya. Untuk siapa? Kedua. Ngerti contoh itu? Banyak orang bersaksi. Hanya berhenti sampai diri sendiri. Gak pernah mengalir. Gak pernah mengalir keluar. Ayo jujur. Kita lagi menyelam atau tenggelam sekarang? Jangan jawab lewat mulut, dalam hati saja. Oke? Ayo saudara. Kita dipenuhi di dalam kasih itu. Sampai betul-betul kasih itu yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasai kasih. Selama kita masih menyelam, kasih itu masih di luar kita. Dia belum masuk dalam kita. Betul, jadi masih ada udara luar yang masuk. Kalau sudah tenggelam, nggak ada lagi udara di dalam. Ingat, Efesus juga menuliskan, setan itu penguasa udara. Jadi selama dalam hidup kita masih ada udara, masih ada setannya itu. Betul nggak? Begitu biar udaranya keluar semua, kita penuhi, tenggelam, nggak bisa apa-apa. Kita ikut arus itu, dibawa oleh kasih itu. Kemana saja kita pergi. Nanti kalau sempat saya tunjukkan SMS. Ada anak Islam. Jadi gini, bulan Mei yang lalu, saudara, tahun lalu ya.
Ternyata ada orang add saya. Tapi bukan pakai nama, saya lupa pakai sebuah istilah. Pokoknya itu ada 4 kata, saya lupa apa. Terus saya accept, terus saya tanya, Anda siapa, di mana, dan tahu PIN saya dari siapa. Ternyata nggak dibalas. Nah, saya nggak hapus, saya simpan. Tanggal 5 Desember yang lalu, dia baru jawab. Tapi ada namanya Andi Akbar Pangeran. Saudara. Tapi saya belum tahu dia Islam atau tidak. Terus saya ulang lagi BBM saya yang bulan Mei loh, karena saya nggak hapus. Ya, saudara kalau saudara lihat itu kebiasaan saya. Saya terima SMS, terima BBM apa. Kalau saya belum kontak orang nggak menjawab, saya akan diamkan dulu. Jadi saya masih simpan. Jadi saya masih tahu ini bulan Mei yang lalu ini saya kontak dia. Akhirnya dia jawab 5 Desember itu saya tinggal di Palu. Mungkin saya tanya Dok, dapat PIN saya dari mana dan kenal saya di mana? Mungkin kita pernah ketemu di toko. Saya bingung. Terus saya tanya balik, toko mana? Anda tinggal di mana? Dia belum jawab. Saya tinggal di Palu. Saya kerja di toko HP, handphone. Saya bilang saya itu ke Palu itu 4 tahun yang lalu, tahun 2007. Jadi nggak mungkin. Jadi dia itu lupa dapat PIN saya dari mana. Aneh sekali. Ya udah, akhirnya saya ngomong-ngomong, kalau segitu saya tanya Roh Kudus. Anak ini kenapa? Roh Kudus tunjukkan bahwa dia itu yatim piatu. Oh baik. Tapi saya belum ngomong dulu. Terus saya bilang, boleh nggak saya minta nomor teleponmu? Bapak mau telepon. Akhirnya kasih saya telepon. Begitu telepon, Assalamualaikum. Oh Islam kalau begitu. Saya jawab, Waalaikumsalam. Ya, ngomong-ngomong, bagaimana Bapak bisa tahu? Akhirnya dia manggil saya ayah, manggil Cik Lus itu ibu. Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Nah dia sudah bilang gini, saya ini lagi butuh kerjaan. Dia itu anak istri ketiga dari bapaknya yang kawin 5 kali. Bapak sudah meninggal, ibu kandung sudah meninggal, dia ikut mama tua, itu istri pertama dari bapaknya. Saya bilang pasti kamu nggak disukai, betul. Ya, terus tolong carikan saya kerjaan. Saya bilang kalau Desember begini, nggak ada perusahaan Desember kerjaan, tunggu tahun depan. Menjelang Natal, saudara, tiba-tiba dia bilang gini, selama saya komunikasi dengan ayah ini, saya baru merasakan ada sesuatu seperti saya punya rumah sekarang, saya punya orang tua. Boleh nggak saya ikut ayah ke Nabire? Boleh. Tapi kamu harus ngomong kepada siapa? Ayah mau telepon keluargamu. Nggak ada, saya tinggal sendiri. Oh baik kalau gitu. Tanggal 2 Januari saya terbangkan dia dari Palu ke Makassar. Karena ada rombongan guru-guru kami pulang libur, naik kapal. Tanggal 5 Januari tiba di Nabire. Itu pertama kali saya ketemu dia. Istri saya juga baru ketemu. Lalu besoknya tanggal 6 dia kerja sampai hari ini. Dan tiap hari dia chatting dengan saya. Dia betul-betul bisa menemukan arti hidup itu. Di rumah kami dia tinggal, sehari 5 kali sholat. Taatnya luar biasa. Dia tuh heran. Kenapa pendeta nggak marah kalau kami sholat? Untuk apa marah? Nggak lama pastikan Tuhan jamah. Maka itu kasih itu luar biasa. Hari Senin yang lalu, ini kan baru hari Kamis. Senin. Saya tunjukkan Iwanko di sana, karena dia tahu. Tiba-tiba saya itu, di BBM masuk, ping di ping saya itu. Ya, namanya George. Nah saya tuh nggak tahu ini siapa. Terus saya balas, kamu tuh siapa, di mana, umur berapa, tahu PIN saya dari mana. Dia bilang, saya dapat dari internet. Ah, siapa masukkan PIN saya ke internet ini? Lalu kenapa? Terus dia tanya, apa betul ini pendeta dari Alexander? Sampai 3 kali. Saya bacakan ke Iwan. Ya saya belum mau balas karena saya ingin mancing dulu dia.